Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita belajar mengenai pemahaman kata ataupun frase, atau bisa dikatakan juga arti beberapa frase dalam bahasa Inggris. Look at the activity 15. From each the following groups, choose two words or phrases that describe the heading. Kita diminta untuk mencari persamaan dari kata atau frase di dalam kotak-kotak ini. Kita mulai ya. Kita bisa dikatakan sebagai yang pertama adalah disorder. Disorder itu mengandung arti kekacauan. Nah, manakah yang lebih mendekati dari kekacauan? Kekacauan itu kan bukan berarti dalam situasi genting, misalkan demo atau peperangan ya. Itu bisa juga diartikan sebagai an illness of body, atau tubuh saya sedang tidak enak badan. Nah, itu juga bisa dikatakan mengandung arti, memiliki frase yang sama dengan a disorder. Kemudian sebuah organisasi atau perkantoran atau perusahaan yang sekiranya tidak terorganisir. Nah, itu juga bisa dikatakan dalam situasi kacau. Jadi not well organized itu juga mengandung arti disorder. Nah, sebaliknya tedious condition itu mengandung kerapian. Berarti ini bukan termasuk arti dari kata disorder. Jadi jawaban yang benar adalah an illness of body dan not well organized. Selanjutnya, realm. Realm itu mengandung dunia. Mengandung makna dunia. Nah, yang paling dekat adalah apa? Dunia boleh, bumi juga boleh. Nah, jadi kita bisa menuliskan sebagai yang mendekati adalah an area of interest, juga a piece of land. Bukan a very poor area. Itu bukan makna dari realm. Ya. Jadi yang benar adalah an area of interest dan a piece of land. Selanjutnya kita bisa ke kata misplace. Misplace berarti bisa juga dikatakan mis itu kan salah, place itu tempat, berarti dikatakan salah tempat ya. Itu mengandung arti jelas, forgot where to put. Forgot where to put kopat. Ya, lupa tadi itu menempatkan di mana. Nah, itu misplace. Kemudian juga mengandung arti lost something. Jadi kehilangan sesuatu. Itu juga arti dari misplace. Kalau couldn't help itu tidak bisa membantu. Nah, itu tidak sama dengan arti dengan misplace. Selanjutnya, wrongly. Nah, wrongly itu mengandung arti, sebentar. Tadi Pak Jul sudah mencatat itu di mana ya? Wrongly. Cari dulu. Wrongly. Kalau ugly itu cukup ya. Wrongly itu dengan kasar. Nah, berarti kalau wrongly itu mengandung arti dengan kasar, berarti kasarnya itu bukan perbuatan ya. Jadi misalkan saya mengira-ira. Nah, perkiraan secara kasar atau dugaan itu juga bisa sifat dari wrongly. Jadi dari pilihan kata di sini ada beberapa ya yang mendekati wrongly, yaitu not evenly dan juga not exactly. Jadi tidak pasti. Perkiraan kasar itu kan bisa dikatakan tidak pasti. Kemudian not evenly, tidak selalu juga. Event.
Sebentar, saya usir ayamnya dulu biar tidak mengganggu suara. Aman. Jadi tadi kembali lagi ya, wrongly mengandung arti not evenly dan juga not exactly. Selanjutnya adalah verbal. Kata dasarnya itu kan verb, kata kerja ya. Namun kalau verbal itu bisa dikatakan bukan kata kerja tapi secara lisan. Ya, secara verbal, secara lisan itu mengandung arti. Mestinya kan kalau kita berbicara secara lisan itu kan face to face. Jadi bisa dikatakan ngomong secara face to face ataupun secara directly, secara langsung. Bukan virtual. Kalau virtual itu malah bukan secara lisan tapi karena ada bantuan alat. Jadi kita bisa simpulkan secara lisan atau verbal ini lebih mendekati arti ke face to face dan juga directly. Nah, kemudian selanjutnya adalah jargon. Jargon itu kayak semacam moto apa ya? Moto atau kalau misalkan yel-yel lah seperti itu. Jargon itu mengandung arti jelas special word dan juga atau special phrase. Kalau special proverb itu mengandung arti pepatah. Kalau pepatah itu panjang sekali, tapi kalau jargon itu umumnya simple, kata-katanya simple, ya. Jadi special proverb ini bukan mengandung makna yang mendekati ke jargon. Jadi jawabannya adalah jargon itu equal meaning with special word or special phrase. Selanjutnya adalah pletora. Pletora itu mengandung makna kebanyakan. Dari sini kita lihat aja dari beberapa pilihan. More than you need. Ini juga sama. Lebih dari yang kamu butuhkan. Berarti ini kebanyakan. Very large amount. Ini juga kebanyakan. The amount we can use. Nah, ini kalau ini cukup. Berarti ini bukan jawaban. Jawabannya adalah dua frase yang di atas ini. Kemudian temptation itu mengandung arti godaan. Nah, godaan itu yang lebih dekat adalah which you know you shouldn't do. Sebagaimana kamu ketahui, kamu tidak perlu melakukan. Ini maknanya mendekati temptation. Kemudian regret to do something itu penyesalan setelah melakukan sesuatu. Itu tentu bukan arti dari godaan atau bukan arti dari temptation. Nah, kata yang terakhir ini malah yang lebih mendekati something that make you do it. Nah, mestinya ada godaannya. Kita melakukan sesuatu karena ada godaannya atau ada dorongannya. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya untuk pemahaman kata atau frase dari beberapa kata atau kalimat atau frase bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.